제가 봐도 최고의 선수고 아직 그 나이에 힘들다? 저는 절대 그런 생각 안 하죠. Alhamdulillah pagi-pagi ada kejutan besar. Filipina auto rontok. Wajah baru timnas siap bawa timnas Indonesia ke babak selanjutnya. Alhamdulillah pagi-pagi ada kejutan besar. Filipina auto rontok. Wajah baru timnas siap bawa timnas Indonesia ke babak selanjutnya. Pemain naturalisasi tambahan perkuat timnas Indonesia lawan Filipina, Shin Tae-yong full senyum. Timnas Indonesia akan diperkuat oleh tambahan 2 pemain naturalisasi saat menghadapi Filipina dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelum membahas siapa saja pemain yang dimaksud, perlu diingat bahwa timnas Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jika berhasil menang melawan Filipina, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika bermain imbang atau kalah, kelolosan timnas Indonesia ke babak selanjutnya akan tergantung pada hasil pertandingan antara Irak dan Vietnam. Beruntung bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, timnya akan diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, kehadiran pemain-pemain ini dapat membantu timnas Indonesia mengalahkan Filipina. Siapa saja kedua pemain tersebut? Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina? Mengingat begitu banyak blunder yang dilakukan timnas Indonesia saat lawan Irak. Ayo teman-teman berikan pendapat kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Berikut 2 pemain naturalisasi tambahan yang akan memperkuat timnas Indonesia melawan Filipina. 1. Jay Itzes. Jay Itzes siap bertanding melawan Filipina setelah absen pada pertandingan melawan Irak karena baru tiba di tanah air pada Rabu, 5 Juni 2024. Kehadiran bek dengan tinggi 190 cm ini sangat dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan cepat pemain depan Filipina. Ada catatan menarik setiap kali Jay Itzes memperkuat timnas Indonesia. Saat bek Venezia FC ini bermain, timnas Indonesia selalu menang dan tidak kebobolan dalam 2 pertandingan tersebut. Oleh karena itu, kehadiran Jay Itzes sangat dinantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Bek berusia 24 tahun ini akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jordi Amat yang terkena kartu merah saat melawan Irak. 2. Kelvin Verdong. Nama lain yang akan memperkuat timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong. Setelah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024, Kelvin Verdong dinyatakan resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI pada Rabu, 5 Juni 2024. Dengan demikian, fullback kiri berusia 27 tahun ini bisa dimainkan melawan Filipina. Jika tidak mengalami masalah kebugaran, posisi wingback kiri timnas Indonesia hampir pasti akan diisi oleh Kelvin Verdong. Penetrasi dan umpan-umpan silang Kelvin Verdong berpotensi merepotkan lini pertahanan Filipina. Jadi, siapkah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mari kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia teman-teman. Lebih lanjut, dengan tambahan 2 pemain naturalisasi, Jay Itzes dan Kelvin Verdong, timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk mengatasi Filipina dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Jay Itzes di lini belakang akan memberikan soliditas tambahan, terutama dengan catatan impresifnya yang selalu membawa kemenangan dan menjaga gawang tetap bersih dalam penampilannya sebelumnya. Ini menjadi faktor kunci mengingat absennya Jordi Amat karena kartu merah.
Sementara itu, Kelvin Verdong di posisi fullback kiri akan menambah dimensi serangan timnas Indonesia. Kemampuannya dalam memberikan umpan silang dan melakukan penetrasi di sisi sayap dapat menjadi ancaman serius bagi pertahanan Filipina. Pengalaman dan kualitas yang dibawanya setelah resmi menjadi warga negara Indonesia juga akan menjadi aset berharga dalam pertandingan krusial ini. Dengan kombinasi kekuatan baru ini, harapan untuk memenangkan pertandingan melawan Filipina dan memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi lebih realistis. Namun, tetap diperlukan kerja keras, strategi yang tepat, dan fokus penuh dari seluruh tim untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Martin Paes beri dukungan ke Hernando Ari yang tertunduk lesu usai bikin blunder di laga timnas Indonesia versus Irak. Kiper FC Dallas, Martin Paes, memberikan dukungan kepada Hernando Ari jelang laga timnas Indonesia melawan Irak. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu mengirimkan pesan melalui direct message kepada Hernando Ari. "Lanjutkan, kawan," ujar Martin Paes kepada Hernando Ari. Hernando Ari pun membalas singkat dukungan dari Martin Paes. "Terima kasih, Martin," jawab Hernando. Hernando Ari bermain sebagai starter saat timnas Indonesia bertemu Irak pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 6 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Ia tampil brilian dengan menggagalkan sejumlah usaha umpan terobosan yang dilepaskan para pemain Irak. Ketika penyerang Irak, Aiman Hussein, mengeksekusi penalti di menit ke-54, Hernando Ari hampir berhasil menepisnya. Di menit-menit akhir, umpan langsung Hernando Ari kepada Ragnar Oratmangoen juga nyaris membuahkan gol bagi timnas Indonesia. Sayangnya, petaka menimpa Hernando Ari di menit ke-88. Menerima umpan dari Asnawi Mangkualam, Hernando Ari yang berada di area kotak penalti timnas Indonesia langsung dikepung dua pemain Irak, Mohanad Ali dan Ali Jassim. Meski dikepung, Hernando Ari melakukan aksi berani dengan mencoba mengecoh Mohanad Ali, namun tidak menyadari keberadaan Ali Jassim di depannya. Alhasil, bola berhasil direbut oleh Ali Jassim. Dengan tenang, Ali Jassim melewati Hernando Ari dan membobol gawang timnas Indonesia. Irak pun menang 2-0 atas timnas Indonesia. Bagaimana dengan Martin Paes? Meski sudah memegang paspor Indonesia, Martin Paes belum bisa memperkuat skuad Garuda. Martin Paes masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, terkait kelayakannya memperkuat timnas Indonesia. Harapannya, Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia pada September 2024, atau ketika tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika lolos. Lebih lanjut, dalam pertandingan tersebut, Hernando Ari telah menunjukkan kinerja yang brilian sebagai penjaga gawang timnas Indonesia. Meskipun mengalami kesalahan pada akhir pertandingan, keberaniannya patut diapresiasi. Sementara itu, dukungan dari Martin Paes menunjukkan solidaritas di antara rekan satu tim, yang dapat menjadi motivasi tambahan bagi pemain. Mengenai Martin Paes, sangat diharapkan hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, akan memungkinkannya untuk segera memperkuat timnas Indonesia, yang tentunya akan menjadi tambahan yang berharga bagi skuad Garuda. Meskipun terjadi tantangan dan rintangan di sepanjang perjalanan, ingatlah bahwa keberanian dan ketekunanmu akan membawamu menuju kesuksesan. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang akan membantumu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dukungan dari rekan timmu, seperti yang diberikan oleh Martin Paes, adalah bukti bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuanganmu. Teruslah berusaha, tetap fokus, dan percayalah pada kemampuan dan potensimu. Sukses bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi merupakan hasil dari ketekunan dan tekadmu untuk tidak pernah menyerah. Ayo, terus maju dan capai impianmu. Postingan Instagram Justin Hubner usai timnas Indonesia dikalahkan Irak 0-2 di SUGBK. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, menyampaikan pesan bijak setelah tim Garuda mengalami kekalahan dari Irak. Menurutnya, hasil mengecewakan dari Singa Mesopotamia julukan timnas Irak menjadi pelajaran berharga bagi para pemain timnas Indonesia untuk menjadi lebih baik. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis,
6 Juni 2024, sore waktu Indonesia Barat. Dua gol yang menjebol gawang tim Garuda dicetak oleh Aimen Hussein, 54, dan Ali Jasim, 88. Kekalahan dari Irak cukup menyakitkan bagi timnas Indonesia. Pasukan Garuda harus menjalani laga penentuan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Justin Hubner tetap berpikir positif tentang kekalahan ini. Menurutnya, hasil yang mengecewakan tersebut menjadi pelajaran bagi rekan-rekannya untuk tampil lebih baik lagi. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak belajar. Jika Anda tidak belajar, Anda tidak akan pernah berubah, tulis Justin Hubner di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 7 Juni 2024. Kini, timnas Indonesia mendapatkan tekanan dari Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga. The Golden Stars, julukan timnas Vietnam, berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Filipina. Hasil tersebut membuat Vietnam tetap menempati posisi ketiga di grup F dengan 6 poin, sementara timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Timnas Indonesia harus meraih kemenangan di laga terakhir jika ingin menemani Irak ke putaran selanjutnya. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Filipina di SUGBK pada Selasa, 11 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, kekalahan timnas Indonesia dari Irak memang mengecewakan, terutama karena hal ini membuat jalan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin sulit. Namun, pesan bijak dari Justin Hubner patut diapresiasi. Sikap positif dan pembelajaran dari kekalahan bisa menjadi dorongan moral bagi tim untuk bangkit dan tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Meskipun tekanan dari Vietnam cukup besar, peluang Indonesia masih terbuka. Pertandingan melawan Filipina akan menjadi penentu, dan jika timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih kemenangan, mereka masih bisa melanjutkan perjalanan ke putaran selanjutnya. Dukungan dan semangat dari para pemain serta strategi yang tepat dari pelatih Shin Tae-yong akan sangat krusial dalam laga ini. Kekalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membuat kita lebih kuat dan lebih bijak. Jangan pernah menyerah hanya karena satu kekalahan. Gunakan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Di depan kalian ada peluang besar untuk membuktikan bahwa kalian adalah tim yang pantang menyerah. Fokuslah pada tujuan, berlatih dengan tekun, dan bermain dengan semangat juang yang tinggi. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan rekan setim. Ketika kalian bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Bermainlah dengan hati, untuk negara, dan untuk para pendukung setia yang selalu ada di belakang kalian. Teruslah berjuang, tim Garuda. Kalian bisa melakukannya. Ranking FIFA Timnas Irak naik 10 peringkat gara-gara rutin kalahkan Timnas Indonesia. Ranking FIFA, Timnas Irak melonjak 10 peringkat berkat kemenangan atas Timnas Indonesia. Bagaimana perjalanan Timnas Irak, yang dijuluki Singa Mesopotamia, berhasil naik 10 peringkat setelah 3 kali berturut-turut mengalahkan Timnas Indonesia. Sejak ditangani oleh pelatih asal Spanyol, Jesus Casas, pada November 2022, Timnas Irak menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Jesus Casas, Aimen Hussein dan rekan-rekannya mencatatkan 15 kemenangan, 1 imbang, dan 5 kekalahan dari total 21 pertandingan. Dalam 10 pertandingan terakhir saja, Irak berhasil meraih 8 kemenangan dan hanya mengalami 2 kekalahan. Dari 8 kemenangan tersebut, 3 diantaranya diperoleh dari Timnas Indonesia. Irak dan Timnas Indonesia kerap bertemu dalam setahun terakhir. Pertemuan ini terjadi karena kedua tim berada di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan grup D Piala Asia 2023. Pertemuan pertama antara Timnas Indonesia dan Irak berlangsung pada matchday pembuka grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November 2023. Pada saat itu, Irak berada di peringkat 68 dunia, sementara Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia. Dalam pertandingan yang diadakan di Basra tersebut, tuan rumah Irak menang telak 5-1 atas Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Setelah pertandingan itu, Irak dan Timnas Indonesia kembali bertemu pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024. Lebih lanjut, ranking FIFA.
Timnas Irak melonjak 10 peringkat berkat kemenangan atas Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Irak, yang dikenal sebagai Singa Mesopotamia, menuju lonjakan 10 peringkat dalam ranking FIFA patut diacungi jempol. Faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah kemenangan beruntun mereka atas Timnas Indonesia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perjalanan mereka. Peningkatan performa di bawah Yesus Casas. Sejak ditangani oleh Yesus Casas pada November 2022, Timnas Irak menunjukkan perubahan signifikan dalam performa. Dengan rekor 15 kemenangan, 1 imbang, dan 5 kekalahan dari 21 pertandingan, strategi dan taktik yang diterapkan Casas terbukti efektif. Ini menunjukkan bahwa pelatih asal Spanyol ini berhasil mengoptimalkan potensi tim dan mengembangkan permainan yang solid. Statistik pertandingan terkini. Dari 10 pertandingan terbaru, Irak berhasil mencatatkan 8 kemenangan dan hanya 2 kekalahan. Ini adalah statistik yang mengesankan dan menunjukkan konsistensi performa tim. Kemenangan atas Timnas Indonesia dalam 3 pertandingan beruntun menjadi salah satu pilar penting yang mendukung lonjakan peringkat mereka. Pertemuan dengan Timnas Indonesia. Irak dan Indonesia sering bertemu dalam 1 tahun terakhir karena berada di grup yang sama dalam 2 kompetisi besar, Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Grup D Piala Asia 2023. Kualifikasi Piala Dunia 2026, pada 16 November 2023, Irak dan Indonesia bertemu di matchday pembuka Grup F. Pertandingan ini berlangsung di Basra, dengan Irak memenangkan pertandingan dengan skor telak 5-1. Ini adalah kemenangan signifikan yang tidak hanya memberi dorongan moral tetapi juga poin penting dalam ranking FIFA. Piala Asia 2023, pertemuan kedua terjadi pada 15 Januari 2024, di matchday pertama Grup D Piala Asia. Kemenangan ini mempertegas dominasi Irak atas Indonesia dalam setahun terakhir. Analisis pertandingan. Kemenangan Irak atas Indonesia dengan skor 5-1 menunjukkan superioritas teknis dan taktis yang dimiliki tim asuhan Yesus Casas. Kemampuan Irak untuk mencetak gol dengan efektif dan mempertahankan keunggulan dalam pertandingan menunjukkan bahwa mereka berada pada jalur yang benar menuju kesuksesan. Dampak kemenangan terhadap peringkat FIFA. Setiap kemenangan dalam pertandingan internasional berkontribusi terhadap poin yang menentukan ranking FIFA. Mengalahkan Timnas Indonesia dalam 3 kesempatan beruntun memberikan poin tambahan yang signifikan bagi Irak. Selain itu, kemenangan dalam turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia memberikan bobot yang lebih besar dalam perhitungan poin FIFA. Kesimpulan. Kenaikan 10 peringkat dalam ranking FIFA adalah hasil dari kerja keras, strategi yang tepat, dan performa konsisten dari Timnas Irak. Pelatih Yesus Casas berhasil mengarahkan tim menuju performa puncak, dan kemenangan beruntun atas Timnas Indonesia menjadi bukti nyata dari kemajuan tersebut. Ini menandakan masa depan yang cerah bagi sepak bola Irak di kancah internasional. Penyebab Shin Tae-yong enggan ajak bicara Hernando Ari usai blunder di laga Timnas Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak berbicara dengan Hernando Ari setelah sang kiper melakukan kesalahan fatal dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Kesalahan tersebut memungkinkan Ali Jassim, pemain Timnas Irak, mencetak gol dan memastikan kemenangan bagi timnya. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia tidak akan mengajak bicara Hernando Ari selama beberapa hari. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa Hernando merasa sangat bersalah atas kesalahannya. Suasana ruang ganti tetap sama, tetapi saya melihat Nando merasa bersalah, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan pada Kamis, 6 Juni 2024. Shin Tae-yong menambahkan bahwa keputusannya untuk tidak berbicara dengan Hernando selama 3 hari bukan tanpa alasan. Dia memahami kondisi mental anak asuhnya tersebut. Hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu karena Nando adalah salah satu pemain yang bisa berpikir dalam. Jadi, 2-3 hari kemudian pasti Nando bisa kembali normal, ungkap pelatih berusia 53 tahun itu. Lebih lanjut, keputusan Shin Tae-yong untuk tidak berbicara dengan Hernando Ari setelah blunder yang terjadi menunjukkan pemahaman dan pendekatan yang bijaksana terhadap kondisi mental pemainnya. Dalam situasi seperti ini, pemain seringkali sudah merasa sangat bersalah dan tertekan. Menambah tekanan dengan kritik segera setelah pertandingan bisa memperburuk kondisi mental mereka.
Dengan memberi waktu beberapa hari, Shin Tae-yong memberikan kesempatan bagi Hernando untuk merenung dan memulihkan kepercayaan dirinya secara alami. Ini menunjukkan bahwa pelatih tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada perkembangan mental dan emosional pemainnya. Dalam jangka panjang, pendekatan seperti ini bisa membangun hubungan yang lebih baik antara pelatih dan pemain, serta menciptakan lingkungan tim yang lebih suportif. Pendekatan ini juga mencerminkan kepemimpinan yang efektif, di mana seorang pelatih mampu melihat kebutuhan individu pemainnya dan memberikan dukungan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini adalah salah satu aspek penting dalam manajemen tim yang sukses. Setiap pemain sepak bola pernah melakukan kesalahan, bahkan para bintang terbesar dunia. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan tersebut dan belajar darinya. Ingatlah bahwa satu kesalahan tidak mendefinisikan seluruh kariermu. Kamu adalah pemain berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa dan dedikasi tinggi. Kesalahan ini hanya akan membuatmu lebih kuat dan lebih bijaksana di masa depan. Pelatihmu, Shin Tae-yong, percaya padamu. Ia memberikan waktu untuk merenung bukan karena ingin menjauh, tetapi karena ia memahami potensi besar yang ada dalam dirimu. Gunakan waktu ini untuk memulihkan diri, memperkuat mental, dan kembali dengan semangat yang lebih besar. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Setiap kali kamu melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa kamu membawa harapan banyak orang dan bahwa mereka percaya kamu bisa memberikan yang terbaik. Kesalahan adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetaplah berlatih dengan keras, jaga semangat, dan percayalah pada kemampuanmu. Kami semua mendukungmu, Hernando. Ayo bangkit dan tunjukkan bahwa kamu adalah penjaga gawang yang tangguh dan luar biasa. Momen Ivar Jenner kesal hingga tendang botol usai Hernando Ari blunder di laga Timnas Indonesia versus Irak. Momen kemarahan Ivar Jenner yang menendang botol setelah blunder Hernando Ari dalam laga Timnas Indonesia melawan Irak menjadi perhatian warganet. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong harus menerima kekalahan 0-2 dari Irak di laga kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan tersebut, 2 gol Irak dicetak melalui penalti Aiman Hussein dan tendangan Ali Jassim. Ada beberapa momen krusial yang menjadi sorotan, salah satunya adalah gol kedua Irak yang dicetak oleh Ali Jassim. Gol ini bermula dari back pass kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, kepada Hernando Ari. Namun, Asnawi tidak kembali untuk membantu dalam build-up. Sementara itu, Hernando Ari yang sedikit terjebak langsung mendapat tekanan dari dua pemain Irak, termasuk Ali Jassim. Bukannya membuang bola, kiper Persebaya Surabaya itu justru mencoba mengontrol bola yang akhirnya direbut oleh Ali Jassim. Ali Jassim yang berusia 20 tahun itu berhasil mengecoh Hernando Ari dan dengan mudah memasukkan bola ke dalam gawang, menggandakan keunggulan Irak. Ivar Jenner yang berusaha membantu pertahanan tidak dapat menghentikan tendangan Ali Jassim. Melihat bola masuk dengan mudah ke gawang akibat blunder Hernando Ari, Ivar Jenner merasa sangat kecewa. Setelah gol itu terjadi, pemain FC Utrecht tersebut langsung berlari dan menendang botol minum yang ada di samping gawang. Sementara itu, Hernando Ari yang menyadari kesalahannya tertunduk lesu. Para pemain Timnas Indonesia lainnya segera datang menghampiri dan memberinya semangat. Kekalahan 2-0 dari Irak membuat Timnas Indonesia gagal menjauh dari kejaran Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong berada di posisi kedua Grup F dengan 7 poin, diikuti oleh Vietnam di posisi ketiga dengan 6 poin. Timnas Indonesia masih memiliki satu laga sisa menghadapi Filipina yang akan digelar pada Selasa, 11 Juni 2024, pukul 19.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jika menang melawan Filipina, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, kejadian di pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak memperlihatkan betapa pentingnya koordinasi dan ketenangan dalam situasi tekanan tinggi. Blunder yang dilakukan Hernando Ari memang disayangkan, namun reaksi Ivar Jenner yang menendang botol juga menunjukkan frustrasi yang bisa dipahami dalam konteks pertandingan penting seperti itu.
Timnas Indonesia, meskipun mengalami kekalahan, masih memiliki kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya dengan memenangkan pertandingan melawan Filipina. Sikap saling mendukung yang diperlihatkan oleh para pemain setelah kesalahan Hernando adalah hal positif yang menunjukkan solidaritas tim. Penting bagi tim untuk tetap fokus dan belajar dari kesalahan agar bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Semoga Timnas Indonesia dapat bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya saat melawan Filipina. Dukungan dari pelatih, pemain, dan supporter sangat krusial untuk mengatasi tekanan dan memastikan keberhasilan di kualifikasi ini. Kekalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Setiap langkah, baik maju maupun mundur, adalah pelajaran berharga yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Jangan biarkan satu kesalahan mendefinisikan kemampuan kalian. Alih-alih, gunakan momen ini sebagai bahan bakar untuk membuktikan kepada dunia bahwa kalian adalah pejuang sejati. Hernando, jangan biarkan satu blunder membuatmu meragukan diri sendiri. Kesalahan adalah guru terbaik, dan bagaimana kamu bangkit darinya menunjukkan karakter sejati. Ivar, rasa kecewa adalah tanda bahwa kamu peduli, dan itu adalah kekuatan besar dalam tim. Salurkan energi itu untuk mendukung rekan-rekanmu dan membuat perbedaan di lapangan. Seluruh tim, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Ada jutaan hati yang berdebar bersama kalian, mendukung di setiap langkah, dan percaya pada kemampuan kalian. Fokuslah pada pertandingan berikutnya, mainkan dengan hati, dan berikan yang terbaik. Ketika kalian bersatu, kalian bisa mengatasi rintangan apapun. Lanjutkan perjuangan dengan semangat yang menyala-nyala. Kita masih punya kesempatan besar di depan. Percayalah pada diri sendiri, pada tim, dan pada perjalanan ini. Kalian bisa, tetap semangat, Garuda! Menpora buka suara usai Timnas Indonesia dihajar Irak, sebut-sebut Erick Thohir. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo memberikan tanggapan terkait kekalahan Timnas Indonesia dari Irak dalam laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dalam pertandingan kelima grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Kekalahan tim Merah Putih ini sangat disayangkan, karena memperkecil peluang skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga. Pada babak pertama, tim asuhan Shin Tae-yong sebenarnya tampil dominan dalam laga melawan Irak. Namun, mereka kebobolan di babak kedua, sehingga harus mengakui keunggulan Irak. Menanggapi kekalahan ini, Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa seharusnya Timnas Indonesia bisa meraih hasil imbang. Menurutnya, penalti yang diberikan kepada Irak seharusnya tidak terjadi karena tidak ada handsball oleh Justin Hubner. Ya, kembali lagi saya sampaikan, Irak itu peringkat 58 dan kita 134, ujar Dito Aryo Tejo kepada media, termasuk bolasport.com, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. Tapi kalau kemarin tidak ada handball, saya rasa hasilnya seri, tambahnya. Meski menyayangkan situasi ini, Dito mengakui bahwa permainan Timnas Indonesia semakin membaik. Ia mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang menunjukkan permainan luar biasa hingga akhir pertandingan. Kita lihat bagaimana kita mengakui permainan Timnas lawan Irak. Kami harus mengakui dan mengapresiasi, kata Dito. Menpora menekankan bahwa setelah kekalahan tersebut, Timnas Indonesia harus melakukan evaluasi. Ia juga menyinggung peran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sepakat bahwa Timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaik saat melawan Irak, meski tetap memerlukan evaluasi dari pelatih Shin Tae-yong. Walaupun memang banyak catatan yang harus dievaluasi dari pemain dan pelatih ke depan, jelas Dito. Erick Thohir sepakat permainan sudah bagus dengan catatan dan itu akan jadi evaluasi kita, tuturnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kalah dari Irak akibat kesalahan sendiri. Gol-gol Irak tercipta melalui tendangan penalti dan blunder Hernando Ari. Dengan situasi ini, evaluasi sangat diperlukan karena Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga terakhir grup F. Skuad Garuda akan menjamu Filipina di SUGBK, Jakarta, pada 11 Juni 2024. Laga ini akan menentukan apakah Timnas Indonesia layak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Untuk itu, mereka wajib meraih kemenangan jika ingin mengamankan tiket ke putaran ketiga. Pasalnya,
Vietnam hanya tertinggal 1 poin dari timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia kalah dan Vietnam menang melawan Irak di laga terakhir, Vietnam bisa menyalip timnas Indonesia. Namun, jika Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa mengalahkan Filipina, Vietnam tidak akan bisa menyingkirkan timnas Indonesia karena poinnya tidak akan terkejar. Oleh karena itu, tim Merah Putih diwajibkan meraih kemenangan melawan Filipina nantinya. Lebih lanjut, tentang Dito Aryo Tejo adalah bahwa dia memberikan respons yang rasional dan transparan terhadap kinerja timnas Indonesia. Dia menekankan pentingnya evaluasi, sambil tetap mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh para pemain. Selain itu, dengan menyampaikan fakta dan statistik, dia menunjukkan pemahaman yang kuat tentang situasi sepak bola Indonesia.